Dan saya bukan sedang berbicara tentang nasional, saya bicara tentang internasional. Apa yang berlangsung di Amerika Serikat mempengaruhi bangsa-bangsa. Karena Isabel, Babel, sistem itu sudah menguasai Gedung Putih dari sejak terpilihnya John F. Kennedy. Dan Elia ada di situ. Haleluya. Kalau Anda tidak bisa melihatnya, Anda buta. Anda bagian dari Laodikia yang buta. Tapi pembahasan kita malam ini adalah mereka, orang-orang yang di pinggir daripada lautan kaca itu mengalahkan binatang, patung binatang, dan tanda binatang. Tidakkah mempelai wanita juga hal yang sama, mengalahkan binatang, patung binatang, dan tanda binatang? Paragraf 73. Apa yang akan terjadi di dunia ini seharusnya menggoncangkan setiap orang di sini. Apa yang sedang terjadi pada 3 bulan terakhir ini seharusnya menggoncangkan hati Anda. Kalau Anda tergoncang, maka Anda akan terlempar ke dalam kerajaan Allah. Karena kalau Tuhan yang menggoncang dirimu, maka itu berarti membawa Anda kepada keselamatan. Tapi kalau iblis yang menggoncangkan Anda, maka Anda akan dilanda ketakutan berlebihan, sehingga membuat Anda tidak berfellowship lagi. Paragraf 74. Lihatlah di halaman-halaman sejarah. Baliklah itu, mutlak. Tidak konstitusi lagi. Mereka tidak mau melakukannya bertahun-tahun yang lalu. Kita sudah menjual diri kita, hak-hak kita, kekristenan kita kepada perpolitikan. Dan begitulah bagaimana iblis masuk. Ahab tidak lain hanyalah figur bagi Isabel. Hanya figur. Sistem yang di belakang Ahab yang menyetir. Dan siapa yang di belakang Ahab? Tidak lainlah sistem Isabel. Itulah yang menyetir. Paragraf 75. Tuhan rindu untuk membawa umatnya kembali kepada kasih yang mula-mula. Tetapi Israel terus-menerus menjauh sampai pada akhirnya Isabel masuk. Hal yang sama, brother and sister. Saya bukan hanya bicara nasional, internasional, saya bukan bicara hanya gereja, saya bicara individual. Kalau Anda semakin menjauh, maka sistem Isabel akan menelan Anda. Tapi kalau Anda semakin dekat, walk closer, berjalan semakin dekat dengan firman. Apa yang belum Anda lakukan di masa-masa lampau, ini waktunya untuk menebus waktu. Maka Anda harus menebus waktu, meningkatkan kualitas fellowship, meningkatkan kualitas aminmu, meningkatkan kualitas pelayananmu, meningkatkan kualitas komunikasimu kepada satu dengan yang lain, mengasihi saudara-saudarimu, mengasihi firman Tuhan, kualitas doa, kualitas penyembahan, kualitas pujian, semuanya harus Anda tebus selagi waktu masih ada. Tapi kalau semakin ada dingin, menjauh, maka sistem Isabel akan menelan Anda. Tapi puji Tuhan, mempelai wanita tidak bisa ditelan. Karena dia harus ditelan oleh yang tidak fana. Sama-sama ditelan. Tapi yang fana ini akan ditelan oleh yang tidak fana. Celestial akan ditelan oleh yang celestial. Dari bumi ke sorga. Dari debu kepada bintang. Oh, glory, haleluya. Dari rumah pesakitan kepada rumah Bapa yang kekal. Kepada teofani kita. Oh, thank you Jesus. Paragraf 78. Lihatlah bagaimana Israel dulunya. Mereka sudah mengapung-apung karena dilanda oleh air pasangnya, sampai kemudian Isabel bisa masuk. Lihatlah apa yang didapatkan oleh Amerika. Sudah mengapung-apung dengan air pasang duniawi, sampai kemudian Isabel mengambil alih tahta tersebut. Mengambil alih pemerintahan di Gedung Putih.
Isabel sebenarnya tidak memiliki tahta di Mesir ataupun di Israel, tapi dia menjadi kepala utamanya di balik tahta. Lihat brother and sister, binatang yang keluar dari dalam bumi Amerika Serikat tidak keluar dari dalam laut, tapi dari dalam bumi. Mereka lah orang-orang yang keluar dari Katolik Roma, dari Eropa, berbondong-bondong menuju ke benua Amerika, tanah yang baru, negeri yang baru, untuk kebebasan beragama. Betul? Tetapi induk yang dia tinggalkan tetap di Eropa. Dia tidak punya tahta di Amerika Serikat. Tapi ketika Amerika Serikat sama seperti dulunya Israel, berdosa dan terus berdosa, kompromi dan terus kompromi, maka dia yang di Eropa kemudian punya tahta di Amerika Serikat. Hal yang sama berlangsung. Isabel tidak punya tahta di Mesir, tidak punya tahta di Israel, dia punya tahta di negerinya sendiri. Tapi karena Ahab memimpin, Ahab lembek, Ahab tidak punya tulang punggung, Ahab berdosa, membawa rakyat Israel semua berdosa dengan menikahi Isabel, makanya Isabel punya tahta di Israel. Mengontrol akan Israel, mengontrol Amerika Serikat. Dan hierarki Katolik tidak punya tahta di Amerika Serikat, tetapi dialah sistem yang dibalik pemerintahan Amerika Serikat. Karena Ahab, karena pemimpin menikahi perempuan tersebut. Dan Alkitab berkata, negara ini mereka akan membuat sebuah patung yang menyerupai binatang tersebut. Wahyu 13. Itulah sebabnya Anda bisa lihat patung dan tanda itu terkait dengan munculnya binatang dari dalam bumi yang tidak lainlah Amerika Serikat. Haleluya. Dan dikatakan di Wahyu 13, seluruh dunia akan menyembah binatang dan patung itu. Bagaimana caranya Amerika Serikat akan membuat orang-orang di seluruh dunia akan menyembah patung dan binatang tersebut? Anda tidak perlu berpikir, Anda hanya perlu percaya. Maka Roh Kudus akan memberikan pengertian. Bagi Anda yang sudah mendengarkan dan percaya pada pesan ini, Anda tahu yang saya maksudkan. Karena dia sedang membangun. Dia sedang membangun dan terus membangun. Dan kita berada di masa kesempurnaan sekarang.